berapa bulan ya kita nggak ketemu? 6 bulan kah? Kayak udah lama banget ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat ya. Berdoa agar corona ini cepat dipulihkan dan kita bisa berjumpa lagi nih di gereja bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tetap juga harus semangat dan setia untuk memujinya. Nah, langsung mau ajak kalian semua nih untuk bangkit berdiri semua. Kita mau olahraga dulu nih. Kita mau angkat pujian, tangan kanan, tangan kiri. Adik-adik, yuk kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita lebih jauh. Kita satukan hati, kita tutup mata kita dan lipat tangan kita. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas rahmat-Mu kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa datang untuk beribadah kepada Engkau secara online. Terima kasih ya Bapak, berkatilah kebaktian sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan berkatilah adik-adik kami yang sedang ada di rumah yang mengikuti kebaktian online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. La 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 la. Aduh sakit, tolong. Dewi, kamu kenapa bersedih terus nak? Aku nggak mau seperti ini, Bu. Aku jadi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Aku juga jadi nggak bisa bantuin Ibu. Bahkan menulis pun susah. Sakit, Bu. Cup anakku. Iya Dewi, aku tahu rasanya sakit. Tapi kamu jangan bersedih terus. Nanti kamu sebenarnya lama loh. Kamu harus semangat, Dew. Oh iya, Dew. Hari ini hari Minggu loh. Ada kebaktian sekolah minggu online. Kamu mau ikut gak? Ibadah. Tapi kan aku lagi sakit gini. Gimana bisa aku fokus ibadah? Loh, Dew, kok kamu ngelamun? Tidak menjawab ibu? Kamu mikirin apa, Dew? Bu, aku tidak mau ikut ibadah dulu rasanya. Tumben, Dew. Kenapa? Biasanya kamu kan semangat ibadah. Tanganku sakit sekali, Bu, dan membuat aku tidak bisa fokus ibadah. Dewi, kamu sudah berdoa kepada Tuhan belum? Minta kepada Tuhan buat kamu segera dipulihkan. Dan bisa kamu beribadah online, kamu bisa fokus dalam ibadahnya dan tidak sakit. Benar juga ya yang dikatakan Ibu. Aku hanya fokus pada sakitku. Aku lupa kalau aku mempunyai Tuhan yang besar dan dapat memulihkan segala kondisiku.
online. Wah, bagus Dew. Harus tetap semangat ya Dew. Iya, Bu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan kepadaku. Tuhan, Dewi sedang sakit karena kelalaian Dewi. Ya Tuhan, kiranya pulihkan Dewi, dan Dewi juga ingin mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan tolong bantu Dewi agar Dewi bisa fokus dalam ibadah nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, lihat kan tadi cerita Dewi? Kasihan ya dia. Makanya adik-adik, kalau kalian mau main harus hati-hati ya, harus jaga keselamatan juga. Jangan lupa kalian juga bisa meminta tolong kepada mama, papa, atau koko cici kalian buat temenin kalian bermain. Jangan lupa harus mematuhi protokol kesehatan, oke? Nah, lihat dari cerita Dewi tetap semangat dan setia berbakti kepada Tuhan walaupun dia sedang sakit. Adik-adik juga ya, kita harus tetap semangat dan setia berbakti kepada Tuhan walau dalam kondisi apapun kita, baik suka maupun duka. Langsung mau ajak kalian nih, yuk bangkit berdiri semua, kita angkat pujian setia-setia. Halo adik-adik, apa kabar? Rosa berharap kita semua dalam keadaan sehat, sekolah online-nya lancar, ibadah online-nya juga lancar. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita tutup mata, lipat tangan, ikuti dalam hati ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, terima kasih buat segala berkat dan bimbingan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Kami boleh kembali untuk beribadah meskipun ibadah online, tapi kami bersyukur Tuhan Engkau yang mencurahkan segala berkat dan bimbingan-Mu kepada kami setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Kau yang tolong setiap kami agar duduk dengan diam untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh senantiasa dimengerti Tuhan untuk setiap firman yang dibawakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di sini Rosa mau tanya, coba adik-adik merem selama 30 detik, benar-benar merem dan rapat. Berarti sudah 30 detik. Apa yang kalian rasakan waktu kalian menutup mata? Ada cahaya kah? Ada terlihat orang kah? Atau benar-benar gelap sama sekali? Kalau kalian pejamkan mata kalian benar-benar rapat, itu kondisinya adalah gelap gulita, tidak kelihatan. Nah, Rosa punya pengalaman waktu mati lampu. Siapa yang di rumah sering mati lampu? Ayo angkat tangannya.
Langsung di Benua juga dulu sering mati lampu. Waktu mati lampu sekitar jam 7, jam 8 pasti anak-anak berteriak, ya gelap, ya gelap. Padahal di depan itu, di cahaya langit masih ada sedikit cahaya, kita masih bisa keluar, masih bisa lihat. Meskipun di dalam rumah, kalau kita tidak nyalakan lilin ataupun lampu-lampu senter ataupun lampu batu penerangan ya, itu gelap sih memang. Untuk berjalan mencari sesuatu kita nggak kelihatan. Jadi perlu senter tambahan ya, HP atau lampu lilin sejenisnya. Baru kita bisa melihat, oh barangnya ini di sini ya, oh ininya ada di sini ya. Tapi kalau tanpa bantuan bisa lihat nggak di dalam kamar? Enggak, kita nggak bisa lihat. Waktu kita nyalakan lilin baru kita bisa lihat. Adik-adik bayangkan, mati lampu paling lama berapa sih? Paling 1 jam, 2 jam. Itu kita udah nggak tahan, udah nggak betah. Panas lah, gelap lah, nggak bisa nonton TV lah, HP-nya nggak dicas lah, nggak ada baterai, segala macam. Adik-adik sekarang bayangkan jika bertemu dengan seseorang yang tidak bisa melihat, atau dinamakan buta. Kalau lo perhatikan, buta itu ada yang dia melihat, tapi matanya melihat terbuka, tapi dia tidak bisa melihat seperti ini. Dia tidak bisa lihat. Ada juga yang ininya rapat dari lahir dan dia tidak bisa terbuka, jadi dia tidak bisa melihat. Ada juga yang butanya merem dan tidak bisa lihat begini. Ada banyak macam. Ada juga yang bola matanya tertutup selaput sehingga dia tidak bisa melihat. Nah, sekarang yang Lausa mau praktekkan biasanya matanya tertutup dan dia tidak bisa melihat. Nah, adik-adik dengerin ya, waktu Yesus berjalan dan hampir dekat Yeriko, di situ terdapat ada seorang yang buta. Biasanya kalau orang buta, dia duduk di pinggir jalan sambil ngapain ini? Mengemis, meminta belas kasihan dari orang yang lewat, memberikan uang, dan dia pasti tertutup. Dia tidak bisa lihat apa-apa, hanya begini. Ada yang pernah lewat di jalan atau di lampu merah, ada banyak kita lihat ada orang buta ya, macam-macam. Ada yang matanya tertutup, ada yang bola matanya terbuka, tapi dia tidak bisa melihat dan dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti kita layaknya orang normal. Dia butuh bantuan, entah itu tongkat atau apa. Dia hanya bantu kayak meraba-raba seperti itu. Jadi biasanya kebanyakan orang yang tidak bisa melihat, mereka kita biasa temuin mengemis di pinggir jalan. Dia begini, meminta orang memberikan belas kasihan dan bantuan. Nah, waktu Yesus hampir tiba di dekat kota Yeriko, ada seorang buta yang lagi mengemis. Seperti biasa di sini juga kita biasa melihat ya, sedang mengemis. Nah, waktu dia mendengar ada begitu banyak orang lewat, asap kusuk, dia mendengar. Dia hanya buta, tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar. Jadi waktu orang banyak itu lewat, dia bisa mendengar ada begitu banyak orang lewat, dan dia penasaran itu bunyi apa ya? Kok begitu banyak orang lewat? Dia bertanya, itu apa? Dan ada orang yang bilang, Yesus orang Nazaret lagi lewat. Lalu dia langsung seketika bilang, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tapi begitu banyak orang tidak memperdulikan karena dia hanya orang buta yang sedang mengemis. Orang banyak pada bilang, kamu bisa diam nggak? Ada yang menegur dia, ada yang menghalang-halangi dia, karena dia hanya duduk meminta-minta. Tidak seperti orang normal yang berjalan, bisa mengikuti Yesus jalan kemana, dia tidak bisa. Tapi waktu dia ditegur dan dia dihalang-halangi, dia semakin keras, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus mendengar ada sebuah suara yang memanggil nama dia. Lalu Yesus bilang, bawa orang itu kepadaku. Setelah orang buta itu dekat padanya, lalu Yesus bertanya, apa yang akan aku perbuat terhadap kamu? Tuhan, aku mau melihat. Lalu Tuhan bilang, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Seketika itu juga orang buta yang tadi lagi mengemis dan meminta-minta itu bisa melihat. Kira-kira dia biasa aja atau gimana menurut adik-adik?
luar biasa senang. Bayangkan mungkin orang buta ini dia tidak bisa melihat dari kecil, bertahun-tahun mungkin, atau sejak lahir, atau beberapa tahun. Itu waktu yang lama, bukan mati lampu yang cuma 1 jam, 2 jam dalam keadaan gelap. Dia merasakan kegelapan bertahun-tahun lamanya. Jadi waktu dia bisa melihat, kalian bayangin betapa dia senangnya. Mungkin dia lompat-lompat, mungkin dia jika aku bisa melihat, oh ini awan warnanya begini ya, oh ini langit warnanya begini ya, ini ada begitu banyak orang dia bisa melihat. Senang. Adik-adik bayangin, waktu mati lampu, nyala lampu, paling 1 jam 2 jam, itu anak-anak di bawah berteriak, ih lampunya udah nyala, lampunya udah nyala. Sebegitu senangnya. Hanya mati lampu 2 jam, 1 jam, 2 jam paling lama. Jadi adik-adik bayangin, sebagaimana bahagianya orang buta ini waktu dia bisa melihat lagi. Dia begitu senang, dia memuji Allah. Dan orang banyak yang menyaksikan itu pun sama-sama memuliakan nama Allah. Nah, adik-adik kita belajar dari kisah seorang buta ini. Dia meskipun dihalangin, ditegur orang, dia nggak bisa diam nggak. Dia tadi teriak-teriak mungkin seperti itu ya. Dia tetap memanggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku mau melihat. Nah, jadi dia nggak peduli, dia dihalangin, dia disuruh diam, dia tetap memanggil Tuhan. Seperti kita mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak tantangan, kita mungkin sakit, kita mungkin mengalami hal yang lain yang tidak dialami orang buta itu. Kita tetap harus datang kepada Tuhan. Kita tetap cari Tuhan, kita tetap butuh Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan pimpin hidup kita setiap hari. Ya, jangan pernah lagi enak kita lupa Tuhan, lagi susah baru Tuhan, aku mau ini. Jangan seperti itu. Datang kepada Tuhan setiap saat. Setiap kalian butuh, setiap kalian merasakan aku membutuhkan Tuhan nih, mau cerita sama Tuhan. Datang semuanya kepada Tuhan. Seperti orang buta, dia dihalangin tantangan apapun, dia tetap mencari Tuhan. Kita pun harus demikian ya. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berdoa dulu terlebih dahulu ya. Yuk, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau yang tolong, Engkau yang berbicara dalam setiap hati kami Tuhan. Walaupun kami masih kecil, Tuhan yang terus pimpin kehidupan kami agar kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman yang kami dengar pada siang hari ini boleh terus meneguhkan hati kami, boleh terus percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Aleptea Science. Adik-adik sudah dengar firman Tuhan hari ini, yaitu bagaimana Yesus menyembuhkan seorang buta. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya nih, menurut kalian bagaimana kita bisa melihat benda-benda ya menggunakan telinga kita, menggunakan hidung kita? Bukan, dengan mata kita. Benar. Nah, tapi adik-adik, mata kita saja tidak cukup untuk melihat. Kita butuh yang namanya cahaya. Nah, kita bisa melihat benda-benda karena ada pantulan cahaya dari benda-benda tersebut. Ada sumber cahaya. Sumber cahaya ada beberapa. Ada yang alami seperti matahari, api, kunang-kunang. Tapi juga ada cahaya-cahaya yang buatan manusia. Sumber cahaya yang buatan manusia salah satunya yang mau kita buat hari ini. Kita mau buat lampu. Nah, yang kita butuhkan, adik-adik sudah dapatkan. Ini ada tempat baterai. Kemudian ada baterainya. Kemudian ada fitting lampu. Dan ada bola lampu. Nah, supaya mudah, Lause menyediakan ini karton dari kardus bekas ya, dan juga ada lem UV. Tapi kalau kalian nggak ada karton atau lem UV di rumah,
kalian tetap bisa kok buat percobaan ini. Nah, kita mulai ya. Tempat baterai ini ada 2 kabel. Yang pertama kabel warna hitam, ini untuk listrik negatif. Sedangkan yang warna merah adalah untuk listrik positif. Nah, baterai ini juga punya 2 kutub ya. Ini ada kutub warna merah yang positif. Nah, ini juga yang negatif, tandanya minus ya. Nah, kita pasang ya. Pasangnya yang rata nih, yang tidak ada tonjolannya nih, ketemu dengan yang ada pegasnya. Kita pasang kedua-duanya. Oke, nah baterainya sudah selesai. Kemudian langsung aja kita lihat, ini fitting lampu. Fitting lampu itu adalah tempat untuk meletakkan lampunya. Ini ada lampunya, kita masukkan, diputar sampai habis, tapi jangan kencang-kencang ya, nanti kacanya pecah. Minta bantuan papa atau mama kalau kalian kesulitan. Oke, tidak perlu terlalu keras ya, asal dia rapat. Nah, kemudian langsung aja kita lihat nih ya. Yang kita lihat ini adalah bagian bawah dari fitting lampu. Kalau kalian lihat ada bundaran warna merah nih. Ingat tadi yang bundaran yang warnanya merah itu adalah positif ya. Jadi nanti kabel merah ini harus ketemu dengan lempengan yang di bawah ini karena dia ada bundaran merahnya. Tapi yang satu lagi ini nempelnya ke badan dari fitting lampu. Nah, ini adalah untuk kutub negatifnya. Oke, langsung akan tempel dulu ini ke kardusnya ya. Nah, ini langsung sudah tempelkan fittingnya ke papan menggunakan lem. Ditunggu kering dulu, kemudian tempat baterainya juga sudah ya. Nah, sekarang kita coba ya. Ingat, kabel warna merah bertemu dengan tadi ada yang lingkaran merahnya ya. Kalau kalian susah ingat, yang platnya lebih pendek. Nah, seperti ini ya. Kalau ini warna hitam. Nah, lampunya menyala ya adik-adik. Bagaimana proses ini bisa terjadi? Nah, baterai itu mengandung muatan listrik. Ada elektron di dalamnya. Dan itu dialirkan ya melalui kabel ini ke lampu. Nah, mengapa lampunya bisa menyala? Karena di dalam lampu ada yang namanya filamen. Filamen ini jika dipanaskan ya, dilewati arus listrik, dia kan menjadi panas. Dia melepaskan foton. Foton itu adalah satuan terkecil dari cahaya ya, partikel-partikel yang terkecil dari cahaya, sehingga kita melihat bagaimana energi listrik ini berubah menjadi energi cahaya. Nah, adik-adik, kita sudah belajar hari ini bagaimana orang buta disembuhkan Tuhan Yesus, dia bisa melihat. Mungkin kita tidak seperti orang yang buta tadi, kita bisa melihat dengan baik. Kita punya kedua belah mata ya, kita melihat alam sekeliling kita. Tapi adik-adik, apa yang seringkali kita tidak bisa lihat atau kita buta terhadap hal-hal di masa yang akan datang. Kita tidak bisa melihat masa depan kita, bukan? Apa adik-adik sudah ada yang tahu nanti kalian kalau sudah besar pasti jadi apa? Misalnya saya pasti jadi dokter, Lausa, saya sudah lihat. Nah, tidak ya, kita semua tidak tahu tentang masa depan kita. Tapi kita percaya bahwa kita ada di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Bersama dengan Tuhan, Tuhan itu seperti cahaya yang menerangi seluruh kehidupan kita. Sehingga meskipun kita tidak bisa melihat di masa yang akan datang, tetapi ada Tuhan sebagai cahaya kita. Dia yang akan menuntun kita supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan, supaya kita bisa melihat dengan jelas ya bagaimana kita akan hidup gitu ya. Nah, adik-adik, biarlah percobaan eksperimen kita kali ini ya bisa membantu adik-adik memahami cerita firman Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu di Aleptheia Science.
Hai Del. Hai Jack. Gimana Del tadi? Kamu udah dengar firman Tuhan yang dimulai solusi kan? Udah dong. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Jelas dong Del. Kamu tahu nggak kenapa orang buta itu bisa melihat? Karena Tuhan Yesus baik kan? Hai Jack, hai Del. Kalian sedang apa nih? Kayaknya seru amat. Hai Rosa. Ini Sen. Kami lagi bahas firman Tuhan yang tadi. Benar kan? Seorang buta yang tadi itu sembuh karena Tuhan Yesus baik. Benar Dewi. Nah, tapi tahu gak orang buta itu juga mempunyai iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan walau dia tidak bisa melihat. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya loh. Oh gitu ya. Iya. Nah, Jew, Dad, dan adik-adik yang di rumah, kita harus seperti orang buta itu. Kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Walau seperti orang buta tadi, dia tidak bisa melihat, tapi dia mempunyai iman. Kita juga harus mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kondisi apapun. Nah, langsung mau ngajak kalian nih, kita semua bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu Orang Buta. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir acara kita nih. Nah, langsung mengajak kalian, kita doa penutup ya. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu kepada kami. Kami sudah sampai di akhir acara kami. Terima kasih ya Bapa telah membimbing kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ya Bapa Engkau memberkati kami. Terima kasih ya Bapa dan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa kerjakan aktivitasnya dan kirimkan klausulnya, oke? God bless you.